Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, Datua Rajo Alam Batua, Karaeng Makule Galesong. Yang terhormat, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Yang kami hormati, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, SEMM. Yang kami hormati, jajaran pimpinan serta panitia dari Perhimpunan Advokat Indonesia dan Bapak Ibu, peserta kegiatan para pengurus dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022, kita dapat menghadiri bersama acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus dan anggota Peradi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pembukaan, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, serta Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Peradi. Hadirin dimohon berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita bersama menjaga konstitusi negara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama tegakkan konstitusi negara. Pancasila ideologi bangsa.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan pelaksana tugas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kepada Bapak Imam Margono, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, Datua Rajo Alam Batuah Karaeng Makule Galesong. Terima kasih Yang Mulia sudah hadir secara langsung ke Pusdik. Tentunya hal ini akan menambah semangat bagi teman-teman peserta BIMTEK dan juga kami teman-teman di Pusdik. Yang terhormat Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan, SHMH. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir. Yang kami hormati teman-teman para panitia serta pengurus DPN Pradi. Yang kami hormati teman-teman para pejabat fungsional, pejabat struktural di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Bapak, para peserta bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya karunia-Nya lah pada sore hari ini kita dapat menghadiri pembukaan kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus serta anggota Pradi dalam keadaan sehat walafiat. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi serta yang terhormat Ketua Umum Pradi serta hadirin yang berbahagia, komitmen Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan konstitusi yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara, mengilhami dan mendorong Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Pusdik Pancasila dan Konstitusi, untuk melaksanakan program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Dalam kesempatan ini, yang menjadi target grup program tersebut yang kami kemas dalam kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang adalah teman-teman dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi. Kegiatan dengan Pradi atau kerjasama dengan Pradi ini merupakan kerjasama yang kelima kalinya, yang pertama kali kita bekerjasama dengan Pradi diawali pada tahun 2019, yaitu dengan atau diselenggarakannya kegiatan BIMTEK PHPU di Jakarta dan di Surabaya. Sedangkan pada tahun 2020 yang lalu juga telah diselenggarakan dua kerjasama berupa BIMTEK PHPU Kada serta BIMTEK PUU. Dan pada tahun ini kita juga akan bekerjasama satu kali lagi, insya Allah pada
akhir atau awal bulan September dengan pradi berupa BIMTEK SKLN atau sengketa kewenangan antar lembaga negara. Salah satu target grup Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2020 adalah pradi. Pemilihan target grup ini tentunya didasarkan pada pertimbangan bahwa ada keterikatan erat antara mahkamah dengan para advokat, di mana para advokat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara dan mekanisme penanganan perkara di mahkamah secara utuh. Pemahaman mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh mahkamah dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Ketua Umum Pradi, serta hadirin yang berbahagia, Mahkamah Konstitusi telah banyak melibatkan target grup dengan berbagai latar belakang kegiatan, dengan berbagai latar belakang target grup yang terdiri dari para akademisi, para guru, pelajar dan mahasiswa, media massa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi atau partai politik, serta para penyelenggara negara. Saat ini, alumni Pusdik Pancasila dan Konstitusi sudah tercatat sebanyak 33.684 orang. Kegiatan ini akan dilaksanakan sampai dengan 4 hari ke depan, yang dimulai pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 sampai dengan hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, di mana seluruh kegiatan akan dilaksanakan secara daring atau online. Adapun materi atau mata kuliah yang kami sampaikan kepada teman-teman peserta, sebanyak 7 mata kuliah atau mata ajar, yaitu yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi, penafsiran konstitusi, hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, teknik penyusunan permohonan pengujian undang-undang, kemudian praktek penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Kami juga memberikan simulasi serta praktek sistem informasi untuk layanan kepada para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, yaitu SIMPEL. Dan materi terakhir adalah evaluasi hasil penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Keseluruhan materi akan disampaikan oleh para narasumber yang terdiri dari mantan hakim konstitusi dan pakar yang memiliki kualitas serta kapabilitas untuk mengampu masing-masing mata kuliah atau mata ajar. Berkenaan dengan pembiayaan, Mahkamah Konstitusi menanggung seluruh kegiatan penyelenggaraan ini, mulai dari biaya narasumber, serta penggantian kuota data para peserta
yang kami nyatakan lulus. Sedangkan untuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi masing-masing peserta, mohon izin ditanggung oleh masing-masing peserta. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Pradi, serta Ibu Bapak sekalian hadirin yang berbahagia, demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian dari kami, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Kapusdik Pancasila dan Konstitusi atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia yang akan didahului dengan penayangan video profil Perhimpunan Advokat Indonesia. Mari kita saksikan. Perhimpunan Advokat Indonesia adalah wadah profesi advokat Indonesia yang bebas dan mandiri. Menjalankan fungsi negara bersama penegak hukum lainnya. Merekrut advokat di seluruh Indonesia dengan zero KKN guna melahirkan advokat yang cerdas, jujur, dan profesional. Kami melindungi masyarakat yang mencari keadilan, membantu yang lemah dan tertindas. Kami bersinergi dengan seluruh organisasi advokat internasional. Pradi menegakkan hukum dan keadilan untuk bangsa dan negara. Baik, selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, kami silakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini, menyelenggarakan suatu acara yang sangat penting sekali yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, yang saya hormati Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Imam Margono, Bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan panitia yang dari Pradi, yaitu Bapak Bismoko SHMH, dan seluruh para peserta bimbingan teknis yang sedang berlangsung hari ini, yang pada umumnya semuanya adalah diikuti oleh para advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air. Pertama-tama saya ucapkan juga rasa bangga saya dan terima kasih saya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, yang tidak henti-hentinya mau bekerjasama dengan Pradi dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas daripada advokat, dan tidak hanya Pradi, tapi juga masyarakat lainnya
sehingga pemahaman masyarakat, khususnya advokat, tentang konstitusi dan tentang hukum konstitusi dan hukum acara pengujian undang-undang semakin hari semakin bertambah. Kita tahu bersama bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of constitution. Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi. Kita tidak bisa bayangkan dengan banyaknya produk-produk undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama-sama DPR. Bisa kita bayangkan kalau seandainya Mahkamah Konstitusi, maka apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, kita tidak bisa pergi kemana untuk melakukan pengujian undang-undang tersebut. Tetapi dengan adanya Mahkamah Konstitusi, yang selama ini terus terang saya akui bekerja secara profesional, baik secara teknis, maupun secara personal, maupun secara institusi, kita tidak ragukan lagi kemampuannya. Dan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga yang sangat mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat, khususnya advokat Indonesia. Meskipun kadang-kadang mungkin kita sebagai advokat tidak semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu perkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi hal itu tidak mengurangi hormat kita kepada Mahkamah Konstitusi. Karena betul-betul baik dari pengalaman yang saya alami sendiri maupun yang kita lihat dari berita-berita yang ada, dari fakta-fakta yang ada, bahwa Mahkamah Konstitusi sungguh-sungguh berperan secara profesional, secara adil, bisa dapat memenuhi harapan masyarakat yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, izinkanlah saya atas nama advokat Indonesia yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, berjumlah lebih kurang 65.000 orang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya kepada Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman, SH, MH, yang sejak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak henti-hentinya berupaya betul-betul meningkatkan kualitas daripada masyarakat tentang pemahaman tentang konstitusi ini. Saya melihat hal itu betul-betul kesungguhan daripada beliau. Oleh karena itu, harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini, kerjasama yang dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi, yang sudah 5 kali berlangsung mulai tahun 2019, dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang mengikuti bimbingan teknis ini. Dan mudah-mudahan kerjasama ini tidak akan berhenti di sini saja. Dan mudah-mudahan hal ini juga bisa berlangsung terus-menerus, dan semua teman-teman yang datang dari penjuru Indonesia dapat mengikuti bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita menyadari, memang Mahkamah Konstitusi hanya satu di Republik ini. Tempatnya pun hanya ada di ibu kota. Jadi sehingga tidak semua bisa mengikuti, memahami betul bagaimana perkembangan Mahkamah Konstitusi ini. Tapi kita beruntung karena semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan berjalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, dapat kita tonton melalui website atau YouTube yang betul-betul difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan baik dan sempurna. Dan menjadi contoh bagi pengadilan-pengadilan lain, bagi contoh bagi kita semua untuk dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang ikut bimbingan teknis ini, dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Imam Margono, dan khususnya Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman, SH, MH, yang saya muliakan. Selamat menjalankan dan mengikuti
di bidang teknis ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, mari kita dengarkan ceramah kunci yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus berkenan membuka kegiatan bimbingan teknis secara resmi. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, Datua Rajo Alam Batuah, Karaeng Makule Galesong, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Untuk kesekian kalinya saya bertemu dengan beliau. Dan pada kesempatan yang mulia ini, saya menyampaikan rasa salut dan hormat karena beliau sangat menghormati konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Yang tentu saja siapa lagi yang menghormati konstitusi termasuk Mahkamah Konstitusi kalau bukan kita, terutama kita para penegak hukum. Advokat jelas merupakan salah satu bagian atau salah satu anggota penegak hukum di Republik ini. Terus terang saya mengagumi beliau karena sering ketemu di ruang sidang beberapa kali, udah lebih dari 10 kali. Sejak saya jadi hakim konstitusi. Beberapa putusan MK yang tentu saja tidak memuaskan beliau, tetapi beliau dengan ikhlas menerima putusan. Saya masih ingat waktu pilkada Jawa Timur dulu, yang luar biasa menjadi heboh. Heboh dalam arti rame gitu. Beliau menerima putusan karena beliau meyakini seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bukan sekedar lip service, tapi kenyataan bahwa memang putusan hakim manapun, termasuk hakim konstitusi tentunya, tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Itu jelas. Tetapi yang lebih penting adalah menerima dan memahami makna sebuah putusan. Itulah yang ada pada diri yang namanya Profesor Otto Hasibuan. Saya salut kepada beliau dan berbanggalah anggota advokat ya, yang berada di bawah naungan beliau. Beliau menjadi contoh teladan bagi para advokat. Paling tidak menurut saya. Karena sekian kali saya bertemu beliau, selalu menyampaikan hal yang demikian. Dan tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang mohon maaf, merendahkan sebuah putusan. Meskipun putusan itu sekali lagi tidak memuaskan beliau. Tetapi itulah harus diterima. Karena sekali lagi seorang hakim atau sebuah pengadilan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Itu yang pertama.
Yang kedua, beruntunglah rekan-rekan advokat, terutama yang berada di bawah lindungan Perhimpunan Advokat Indonesia, menjadi atau memilih profesi sebagai advokat yang tentu saja profesi yang sangat mulia. Lebih khusus lagi bahwa profesi yang rekan-rekan atau bapak-bapak, ibu-ibu pilih itu memiliki kewenangan yang luar biasa. Memiliki wilayah hukum yang luar biasa. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bisa masuk ke semua lingkungan peradilan. Peradilan di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun, termasuk peradilan militer. Dan tentu saja termasuk peradilan di bawah atau salah satu pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi terima kasih Profesor Otto Hasibuan yang memberi kepercayaan dan menjadi teladan bagi para advokat untuk menaati sebuah putusan, terutama yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati panitia dan para pengurus peradi, baik di pusat maupun di daerah, serta para peserta bimbingan teknis, hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara pembukaan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi anggota peradi dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, perubahan UUD 1945 baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi substansi, jika kita simak, maka terdapat satu materi muatan yang sangat penting, yakni dimuatnya secara khusus bab tentang hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam bab 10A. Penempatan dan pengaturan secara khusus tentang HAM memberikan satu indikasi kuat bahwa negara secara sungguh-sungguh ingin memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negaranya. Sejalan dengan itu, dibentuknya Mahkamah Konstitusi juga ditujukan untuk mengawal terjaminnya hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, MK bertugas untuk mengawal agar hak konstitusional warga negara dapat dijamin pelaksanaannya melalui pembentukan undang-undang sebagaimana digariskan dalam UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang merupakan produk politik yang dibentuk oleh dua lembaga negara, yakni legislatif dan eksekutif. Kedua lembaga negara ini mendapatkan legitimasi kekuasaannya melalui konsep demokrasi, yaitu pemilihan umum. Produk pemilu tentulah menghasilkan suara mayoritas yang pada akhirnya berujung kepada kekuasaan untuk dapat duduk secara mayoritas pula, baik di parlemen maupun kedudukan tertinggi di eksekutif, yakni sebagai presiden. Konsep semacam ini berlaku hampir di semua negara yang menganut paham demokrasi dengan bertumpu pada prinsip teori kedaulatan rakyat, di mana rakyat digambarkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini
seolah telah menggambarkan konsep yang ideal dalam sistem bernegara. Padahal jika kita cermati, prinsip demokrasi semacam ini justru memiliki kelemahan. Karena konsep ini hanya membawa suara mayoritas semata sebagai suara kebenaran yang belum tentu benar. Paham demokrasi yang dianut saat ini harus berjalan beriring dengan paham nomokrasi atau konstitusi sebagai konsensus norma tertinggi dalam bernegara. Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa meskipun suatu undang-undang telah dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif, namun guna menghindari terjadinya tirani mayoritas terhadap minoritas, maka mekanisme pengujian undang-undang di MK merupakan suatu cara bagi setiap warga negara untuk memproteksi dirinya dari pelanggaran terhadap hak konstitusional yang mungkin dideritanya akibat berlakunya suatu undang-undang. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum dalam sambutannya. Jika lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan secara positif, yaitu untuk membentuk undang-undang, maka MK memiliki kewenangan secara negatif, yakni untuk membatalkannya atau menyatakan inkonstitusional sebuah undang-undang. Paradigma keseimbangan antara lembaga negara ini berangkat dari pemikiran tentang perlunya keseimbangan antara sistem demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan norma yang telah menjadi konsensus bersama. Hal ini didasari dari latar belakang pemikiran yang bersifat faktual bahwa fitrah dari kekuasaan yang lahir dari sistem demokrasi bersifat mayoritarian dan memiliki kecenderungan abuse terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Akibat dari kedudukan yang bersifat mayoritas tersebut, maka kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif dalam membentuk suatu undang-undang diatur secara ketat, baik secara formil maupun secara material. Aturan secara formil menentukan bahwa suatu undang-undang harus dibentuk sesuai dengan proses pembentukannya. Sedangkan dari aspek material, substansi atau materi muatan suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di MK dapat menyangkut dua aspek tersebut, yakni pengujian yang bersifat formil dan yang bersifat material. Hadirin yang saya muliakan, pada mula MK berdiri dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat satu norma yang melarang bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Norma ini tentu berangkat dari suatu prinsip bahwa hukum harus bersifat prospektif dan bukan retroaktif. Namun norma ini tentu bertentangan dengan semangat dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara dari berlakunya suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Padahal suatu undang-undang yang lahir sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945 tidak tertutup kemungkinan dapat pula melanggar hak konstitusional warga negara. Jika norma ini tetap ada, maka tentu saja di dalam hukum acara pengujian undang-undang, ketentuan ini menjadi syarat formil bagi pemohon
untuk melakukan pengujian suatu undang-undang. Oleh karena itu, sejak tahun 2004, norma pasal ini telah dibatalkan atau telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 066 tahun 2004. Hal lain yang cukup penting di dalam hukum acara pengujian undang-undang adalah menyangkut kedudukan hukum pemohon. Meski pasal 51 Undang-Undang MK telah mengatur siapa saja pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon, namun perkembangan syarat konstitusional bagi pemohon berkembang di dalam putusan-putusan MK. Sejak tahun 2004, MK telah mengembangkan syarat konstitusional pemohon sebagai terjemahan dari pasal 51 Undang-Undang MK. Setidaknya ada 3 putusan mahkamah yang menjadi sumber rujukan bagi putusan setelahnya menyangkut syarat konstitusional bagi pemohon, yaitu putusan nomor 003 tahun 2003, nomor 006 tahun 2005, dan nomor 11 tahun 2007. Begitu pula halnya terhadap format putusan MK. Meski undang-undang hanya mengatur 3 varian bentuk amar putusan, yakni tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan. Namun, di dalam perkembangannya terdapat putusan MK yang bersifat bersyarat, yakni putusan kondisional dan putusan kondisional konstitusional. Bahkan ada pula putusan MK yang di dalamnya menolak, namun pada bagian pertimbangannya memberikan pesan kepada pembentuk undang-undang untuk mengubahnya, serta masih banyak varian lainnya dalam hukum acara pengujian undang-undang yang merupakan perkembangan dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk hukum acara tentang pengujian undang-undang yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, dan insya Allah para peserta akan mendapat materi terkait dari para ahlinya. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya kepada seluruh peserta saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan dengan tertib dan khidmat. Mudah-mudahan kegiatan ini selain bermanfaat bagi seluruh peserta, juga bermanfaat bagi tegaknya konstitusi dan hukum di negeri kita tercinta. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi anggota Pradi secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua atas perkenan Yang Mulia membuka kegiatan bimbingan teknis secara resmi. Selanjutnya, menyanyikan himne Pradi dan himne Mahkamah Konstitusi. Hadirin dimohon berdiri. Wadah pemersatu
bimbinganmu, menegakkan hukum dan keadilan, menjaga dan mentaati konstitusi untuk bangsa Indonesia. Dalam menunaikan tugas suci di Mahkamah Konstitusi, wahai Tuhan kami, pencipta agung hukum dan keadilan, karuniai kami selalu bimbinganmu, menegakkan hukum dan keadilan, menjaga dan mentaati konstitusi untuk bangsa Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menutup acara pembukaan dan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan nantinya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Maulis Nova. Kepada Bapak Maulis Nova, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bermunajat, seraya berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan, semoga kegiatan kita diridhoi dan dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan kami memimpin doa dalam tata acara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji atas nikmat dan hidayah yang Engkau melimpahkan kepada kami, segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pendahulu-pendahulu kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara pembukaan kegiatan pendidikan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, lancarkanlah kegiatan kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan amanah ini, ya Allah. Terangkanlah pemikiran kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat serta kebaikan dari kegiatan ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kami kekuatan dan ridho-Mu untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta memperjuangkan masa depan kami dan masa depan negeri ini. Ya Allah, ya Wahid, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami, agar kami dapat mencapai cita-cita negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan pinta kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhlis Nova yang telah memimpin pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara pembukaan, akan ada foto bersama terlebih dahulu. Mohon perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Ketua Umum Pradi, Bapak PLT Kapusdik, dan juga Bapak Ibu Panitia DPN Pradi untuk tetap di tempat dalam posisi duduk. Dan bagi para peserta, kami silakan untuk mengaktifkan tampilan kamera videonya. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Kita akan ubah tampilan para peserta. 1, 2, 3. Kami kembali akan ganti tampilan peserta. 1, 2, 3. Selanjutnya yang terakhir Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kepada Bapak Ketua Umum Pradi, Bapak PLT Kapusdik, serta Bapak Ibu Panitia DPN Pradi atas perkenannya di tengah kesibukan yang begitu padat telah menyempatkan hadir pada acara pembukaan pada sore hari ini. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami silakan apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Ketua Umum Pradi, Bapak PLT Kapusdik, serta Bapak Ibu Panitia DPN Pradi berkenan melanjutkan aktivitas yang tertunda. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang bagi pengurus dan anggota Perhadi. Kami sebagai pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Semoga pelaksanaan kegiatan selama 4 hari ke depan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta, kami informasikan bahwa agenda kegiatan pada hari ini telah selesai dengan berakhir acara pembukaan. Materi sesi pertama besok pagi akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Mohon Bapak Ibu peserta sudah dapat join ke dalam Zoom meeting pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, masih dengan ID meeting dan juga passcode yang sama, Bapak dan Ibu. Apabila ada perubahan, kami akan sampaikan melalui channel Telegram. Sesi pertama besok yaitu Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, SOS MH. Dan selanjutnya kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengerjakan pretest dan juga belum mengisi daftar hadir atau presensi. Kami sampaikan bahwa batas waktu pretest bisa dilakukan sampai dengan hari ini maksimal pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu, pretest selama kegiatan ini hanya dilaksanakan hanya ada satu kali yaitu hari ini. Batas waktunya sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu peserta sebelum mendapatkan materi BIMTEK. Untuk post-testnya, kami akan mengukur pemahaman Bapak Ibu setelah mendapatkan materi BIMTEK di hari terakhir, Jumat 5 Agustus 2022, setelah sesi evaluasi Bapak dan Ibu. Dan untuk pretest tadi kami cek sudah lebih dari 220 orang yang sudah mengerjakan pretest. Bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin ada kendala error, mungkin karena banyaknya peserta yang mengakses pretest dalam satu waktu, namun karena sudah ada 220 orang peserta yang sudah mengisi, tinggal 180 orang lagi, mungkin setelah ini
pengerjaan pretest tidak terkendala, Bapak dan Ibu, tidak error lagi karena pesertanya sudah berkurang. Jadi Bapak Ibu bisa menyusul yang belum mengerjakan pretest, kami buka sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Begitu pula dengan presensi, Bapak dan Ibu, hari ini presensinya ada 2 sesi, yaitu penjelasan teknis tadi, mulai 13.30, dan juga pembukaan, yang batas waktu presensinya dimulai pada pukul 15.30. Khusus hari pertama kegiatan ini Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu belum familiar dengan sistem informasi kami, batas waktu presensi, sesi penjelasan teknis dan juga sesi pembukaan dibuka sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Caranya seperti apa Bapak dan Ibu? Kami sudah sampaikan tautan atau link untuk presensi, untuk mengunduh materi, untuk pengerjaan pretest melalui channel Telegram. Di situ sudah ada linknya. Ketika Bapak Ibu klik linknya, akan muncul halaman bertuliskan username dan juga password. Silakan masukkan username dan password masing-masing peserta. Username-nya juga sudah kami sampaikan melalui channel Telegram. Ada dalam daftar nomor registrasi dan juga username. Username merupakan kombinasi 7 huruf pertama Bapak dan Ibu, dan juga gelar apabila ada gelar di depannya, ditambah dengan 5 angka unik. Jadi mohon diikuti username tersebut, semuanya huruf kecil, tidak ada spasi. Apabila ada titik, dituliskan titiknya. Kemudian untuk passwordnya sendiri merupakan nomor telepon para peserta yang tercantum dalam sistem informasi kami, yang Bapak Ibu cantumkan ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran registrasi melalui sistem informasi kami, Bapak dan Ibu. Jadi silakan dapat dibuka kembali pemberitahuan yang kami sampaikan melalui channel Telegram. Kami juga sampaikan video tutorial melalui link atau tautan video tutorial penggunaan sistem informasi peserta pada channel Telegram. Silakan bisa diklik link tersebut untuk diikuti langkah-langkahnya apabila Bapak dan Ibu masih belum fasih atau masih belum menguasai untuk menggunakan sistem informasi peserta. Jadi untuk cara pretest, cara absensi, cara presensi, cara mengunduh materi, cara pengisian kuesioner itu sudah ada Bapak dan Ibu pada channel Telegram. Kami harap clear itu di hari pertama ini. Cara-cara untuk itu semuanya dilakukan melalui sistem informasi peserta. Tautan atau link untuk masuk ke dalam sistem informasi peserta, kami sudah sampaikan melalui channel Telegram, Bapak dan Ibu. Besok juga daftar hadir masing-masing sesi, insya Allah akan kami ingatkan di setiap sesinya melalui channel Telegram. Jadi apabila nanti Bapak Ibu sudah klik linknya, terus kemudian username dan passwordnya sudah dimasukkan, merasa sudah benar, terus kemudian ada kendala tidak bisa masuk, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak center kami di 085157929660. Nomor tersebut juga ada di akhir pemberitahuan channel Telegram. Itu ketika ada kendala ya Bapak Ibu. Jadi clear untuk cara pretest, cara absensi, cara pengisian kuesioner, itu sudah kami kirimkan linknya, pemberitahuannya melalui channel Telegram. Tadi juga sudah ada bahan paparan penjelasan teknis dan juga bahan paparan penggunaan sistem informasi peserta, itu Bapak Ibu bisa unduh pada menu materi di sistem informasi peserta masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi seluruh informasi nantinya telah dan akan disampaikan melalui channel Telegram. Mohon ketika ada notifikasi yang masuk dalam channel Telegram tersebut terkait dengan kegiatan BIMTEK Hukum Acara Pengujian Undang-Undang ini, mohon untuk dibaca Bapak dan Ibu dan juga diikuti apa yang kami sampaikan melalui channel Telegram. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu pada hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi untuk materi sesi pertama yang akan dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.